selamat pagi ibu-ibu cantik ini dari Rubasan kelas 1 Bandung. Ini podcast kedua kami di Rubasan Surabaya tentunya. Ini dari mana, jam berapa, dan mau berbagi apa, informasi apa di podcast kita kali ini. Oke, selamat pagi semuanya. Dadah dong. Perkenalkan kita dari Rubasan kelas 1 Bandung. Tentunya kita punya tujuan kita di sini untuk studi ilmu. Kita mau curi ilmu di sini boleh nggak? Boleh. Tapi untuk kali ini kita Berbagi ya. Nyuri tapi minta izin dulu. Ketok pintu dulu lah bahasanya ya. Kita keluar nomor kalau di Sunda mah punten. Oke. Punten dulu. Punten dulu ya. Oke. Jadi tujuan kita ke sini kita mau studi dulu nih. Kita mau berbagi ilmu. Karena tentunya kita sama-sama sudah menyandang predikat WBK. Nah, tujuan kita mudah-mudahan kita sama-sama juga bisa mendapatkan predikat WBM. Amin. Gitu ya. Iya. Kalau menurut Mbak Ebi atau Ibu Ika ya, sebenarnya apa sih fungsinya sebuah instansi pemerintah itu mendapat predikat WBK ya? Mungkin jadinya apa sih WBK itu dan fungsinya sebenarnya apa yang didapat setelah mendapat predikat WBK tentunya ya? Mungkin bisa sedikit sharing sama kami. Mbak Ebi ya, WBK itu apa ya? Iya. Jadi mungkin manfaat yang harus dirasakan oleh masyarakat itu untuk mendapatkan pelayanan itu tidak harus bayar tapi gratis. Nah, kenapa harus ada WBK dan WBBM? Mungkin itu dapat memacu instansi-instansi untuk memberantas pungli, tentunya memberikan pelayanan secara prima, tetapi gratis. Walaupun gratis, tapi harus prima gitu. Nah, dipacunya mungkin parameternya itu wilayah yang sudah mendapat melakukan itu tuh diukurnya melalui pemberian predikat WBK dan sebagainya. Mungkin secara singkatnya seperti itu ya Mbak. Ya. Kalau misalkan secara harfiahnya kan itu tuh panjang pengertiannya. Kita secara singkatnya aja mungkin itu parameter untuk sebuah instansi itu mendapatkan WBK itu jika di sana dapat pelayanan prima tetapi gratis dan ada standar-standar khusus yang sudah ditentukan oleh tim penilai. Jadi diperlukannya sebuah instansi pemerintahan adalah reformasi birokrasi ya, seperti itu ya dicanangkan oleh Presiden kita Joko Widodo ya. Jadi reformasi birokrasi itu harus menyeluruh. Jadi instansi pemerintah itu diharapkan dapat memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentunya ya. Untuk sebuah rubasan kan juga perlu adanya apa sih rubasan itu, fungsinya ke masyarakat itu seperti apa, dan itu yang mungkin salah satu poin sebagai penilainya Menpan RB ya mungkin ya Mbak ya. Jadinya mau tidak mau kita sebuah instansi pemerintah itu memberikan sumbangsi tersendiri di poin rubasan begitu ya. Kalau menurut Ibu Ika sebenarnya rubasan itu ada di ranah apa dan mungkin fungsinya yang bisa sangat terlihat ke masyarakat itu apa mungkin ya, rubasan itu apa sih gitu kan Ya mungkin itu tadi ya Bu, banyak masyarakat tidak terlalu mengenal ya rubasan itu apa. Jadi mungkin kita sebagai pegawai juga ya memperkenalkan apa sih itu rubasan, fungsinya apa aja sih, tidak hanya lapas rutan, mungkin itu yang dikenal oleh masyarakat. Jadi kita wajib juga memperkenalkan rubasan itu adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara yang fungsinya untuk apa, ngapain aja di sana. Jadi kita menjelaskan ini untuk penyimpanan benda sitaan negara itu apa, benda rampasan itu apa, yaitu tadi hasil apa barang bukti hasil tindak kejahatan itu tadi. Jadi mungkin kalau orangnya ibaratnya mungkin kalau masyarakat awam ini orangnya di lapas, jadi baratnya di rubasan gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin barang bukti itu dari awal proses penyidikan sampai menjadi barang inkrah itu ada di rubasan begitu.
itu kawan-kawan yang ada di rumah, sahabat Rusia. Jadi Rubasan itu merupakan salah satu instansi penegak hukum dalam pengelolaan barang bukti. Begitu ya Mbak ya. Oh mungkin di Rubasan Bandung sudah berapa tahun Putri atau yang lainnya mungkin sedikit bercerita pengalamannya lah kepada kami. Jadi kami bisa mengukur sebenarnya sebuah Rubasan itu apakah diperlukan sebuah pegawai yang berintegritas atau tidak, atau hanya sekedar memberi pelayanan saja secara prima. Mungkin bisa berbagilah kepada kami begitu. Dari Putri dulu ya, Kalau menurut saya kan memang lebih lama di lapas dan rutan. Oh begitu. Jadi tentunya berbeda. Kalau lapas rutan kan kita mengurus narapidana. Kalau rutan masih proses sidang itu tahanan. Tapi pada saat proses pembinaannya mungkin sama. Nah, untuk di Rubasan bedanya itu kan benda sitaan. Benda sitaan itu kan macam-macam. Ada berupa kendaraan, lahan, bangunan, dan itu jadi tantangan jauh lebih besar. Dan tentunya alangkah baiknya untuk bisa melakukan itu semua, kita memang dibutuhkan SDM yang memang berkualitas pastinya ya gitu. Dan istilahnya harus ada pegawai yang ngerti kalau untuk merawat kendaraan, yaitu ngerti masalah mesin gitu. Jadi nggak usah lagi kita harus ber-MOU sama pihak luar yang kayak bengkel gitu kan. Perawatan sekarang itu kendalanya memang untuk perawatan mobil mewah gitu. Itu masih berkendala, tapi tidak kita itu jadi putus semangat. Tetap semangat semangat kita belajar, kita cari ilmu, karena kalau kita putus semangat ya mau gimana? Ya selesai semuanya. Sebenarnya dari kita sendiri sepertinya ya harusnya. Jadi mulai dari kita mau ngapain, terus kita mau memperbaiki diri, berkembang gitu kan ya. Luar biasa ya. Sebenarnya fungsi Rubasan itu luar biasa. Karena kan barang bukti juga penitipannya di situ kan, sudah ada pasal 44 begitu. Jadi misalkan ada sanksi penitip itu memerlukan untuk sidang dan sebagainya, jadi Rubasan siap, ini barang buktinya, kita kelola dengan pemeliharaan barang bukti dan sebagainya gitu ya. Mungkin tadi juga Mbak Tri sudah cerita, saya pernah di lapas rutan begitu ya. Bedanya tahanan sama narapidana itu apa ya Mbak? Tadi sedikit dicerahkan sepertinya. Mungkin sedikit dicerahkan lagi nih jadi di poin kita ya. Begitu. Ini di luar dari Rubasan. Iya, di luar dari Rubasan. Jadi bedanya narapidana dan tahanan lapas dan rutan. Jadi kalau lapas itu tahanan yang sudah dapat vonis, ya kan? Dan itu hukumannya di atas 2 tahun. Jadi di atas 2 tahun itu sudah harus masuk ke lapas. Betul. Sudah harus masuk ke lapas. Nah, yang hukumannya vonisnya di 2 tahun ke bawah itu tetap di rutan. Dan posisinya rata-rata masih statusnya tahanan, masih mengikuti proses sidang. Gitu. Jadi, nah kita di Rubasan juga ada namanya link SDP yang nanti kedepannya si tahanan ini ditahan di mana, barbuknya dititip di Rubasan mana. Jadi pada saat nanti ada putusan, memudahkan untuk memonitoring. Gitu. Iya, begitu Mbak. Jadi luar biasa ya. Jadi kita yang Kementerian Hukum dan Asasi Manusia itu terdiri dari lapas, rutan, bapas, Rubasan, ya, imigrasi, banyak sekali dengan poin-poinnya sendiri, dengan layanan-layanannya sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, bedanya pengalaman sebuah pernah menjadi pegawai lapas dan pegawai rutan dan pegawai Rubasan tentunya itu bagaimana? Mungkin Mbak Ebi pernah di lapas rutan juga atau di divisi yang lain? Kebetulan dulu satu kantor. Jadi pernah juga di lapas begitu ya? Iya, ini senior saya dulu. Oke, siap. Bu Ika juga ya, sepertinya ya. Oh
jadi antar divisi juga bisa aja kan ya. Itu jadi pengalaman pribadi juga kan, mengembangkan ilmu. Jadi sebelumnya mengelola tahanan dan narapidana, jadinya mengelola barang bukti gitu ya. Untuk proses pembangunan zona integritasnya untuk WBK-nya itu di tahun berapa mendapatkan predikat WBK untuk Rubasan Bandung? 2020. Oh, 2020, luar biasa ya. Dengan tim berapa orang ya di Rubasan Bandung? Semuanya ikut bergabung atau bagaimana? Ketua komite sih sama ya Mbak, Oke. sekretariat kebetulan di kami 3 dan sisanya itu masuk ke anggota ya. Jadi saya di sini tuh istilahnya dengan perubahan itu kita jangan berkecil hati. Oke. Istilahnya dengan keterbatasan yang ada, dengan kesederhanaan, justru itulah penyemangat kita untuk Bagaimana mengelola ya? bisa meraih WBK. Jadi kalau misalkan tolak ukur dibandingkan dengan lapas rutan fasilitas itu jauh, kemudian SDM pun jauh ya. Karena memang banyaknya pegawai yang baru masuk, tentu saja istilahnya kecanggihan itu mereka lebih ya dari Rubasan. Tapi dengan semangat kita, keterbatasan kita, kesederhanaan kita, itu malah jadi nilai plus lagi terkait Nilai tambah ya. Ternyata semangat yang tinggi dan fasilitas yang seadanya, tetapi itu dapat memacu kami dan mengantarkan kami lulus WBK. Luar biasa ini. Jadi tahun ini pembangunan zona integritasnya juga menuju WBM ya sepertinya. Insya Allah. Luar biasa sekali. Kita Kita saling mendoakan saja Mbak Rubasan Bandung Rubaya. ya. Yang sudah dilakukan sama Rubasan Bandung dalam pembangunan zona integritas di tahun ini nih, mungkin apa yang bisa diceritakan? Paling gini Mbak, kita hanya pengembangan yang tidak ada. Tentunya di Rubasan Bandung itu kita ada inovasi si Baba ya. Nah kita pengembangannya menjadi si Baba banget. Kenapa? Kita ingin misalnya lebih memudahkan lagi penyampaian informasi kepada masyarakat dan APH. Prosesnya dari pengadministrasian, mulai dari penerimaan barang dan pengeluaran barang, kita menciptakan inovasi si Baba Online itu istilahnya memudahkan dan meminimalisir waktu. Meningkat ya, mempercepat akhirnya. Iya. Karena sebenarnya pembangunan zona integritas itu cepat, mudah, dan tepat kan begitu ya. Jadi itu salah satunya ya, dengan adanya sebuah inovasi si Baba begitu ya, Mbak Tri ya dan kawan-kawan ya. Oh, jadi untuk inovasi yang lainnya seperti inovasi non IT dan sebagainya, mungkin apa Mbak yang bisa diceritakan kepada teman-teman yang ada di rumah? Tadi begitu. Oh iya. Kalau inovasi non aplikasi sama seperti di Rubasan Surabaya ya, hanya mungkin istilahnya saja yang berbeda dan disesuaikan dengan keadaan pandemi kemarin. Ya mungkin salah satunya sebagai mobile itu sebagai online, salah satu inovasi yang disesuaikan dengan keadaan pandemi. Kemudian kami ada Halo Mas, program sapa masyarakat melalui media sosial, baik secara langsung maupun media sosial TikTok atau Instagram, YouTube dan lainnya. Kemudian ada program Trolibar yang seperti tadi sudah disampaikan, patroli keliling bareng, baik ada pimpinan tinggi maupun antar pimpinan internal. Kami secara rutin melakukan misalkan sidang yang dilakukan Rubasan, didampingi oleh Ibu Kasubsi, Bapak Kasubsi. Kemudian selain itu disesuaikan dengan pandemi, kegiatan rapia yaitu rapat virtual antar pegawai Ya, ataupun melalui Zoom gitu ya. Jadi meminimalisir Tatap muka. Selain itu bara api, benar realisasi anggaran, akuntabel dan transparansi. Selain itu juga ada Kismail, kirim slip gaji lewat email, dan juga ada jaga kontrol dan hindari. Kemudian itu
melekatnya pada satu pasal ya. Jadi sebelum terjadi kita hindari gitu. Kemudian ada juga jam morning, minum jamu in the morning. Kemudian kalau di Bandung itu rutin ada mbak-mbak jamu ke kantor. Luar biasa ya. Daya tahan tubuh itu juga dilakukan. Kemudian ada komunikasi untuk merapai kata dan menyampaikan literasi ataupun berita. Jadi untuk melatih, tujuannya untuk melatih para pegawai itu public speaking, karena memang diperlukan Berbicara, komunikasi yang baik ya Betul, pastinya ya. termasuk pada saat mungkin tes evaluasi itu ketua pokja itu kadang ditanya dan harus dituntut untuk berbicara di depan umum, dan salah satunya itu, dan masih banyak lagi. Iya, karena semua pokja harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikerjakan. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga semua pokja harus memahami pokja yang lainnya. Karena sebenarnya kita itu juga satu tujuan, Iya. pembangunan zona integritas. Kan begitu ya Mbak ya? Iya. Iya. Jadi luar biasa sekali ini Rubasan Bandung ke Surabaya ini butuh berapa jam perjalanan ini, tadi malam atau tadi pagi ya? Tadi pagi. Berangkat malam setengah 7-an sampai tadi subuh jam 5. Jadi ya lumayan lah, lebih dari perjalanan 10 10 jam ya, Iya. biasa bisa bertemu sampah, berduduk sampah seperti hari ini. Alhamdulillah. Biasa kita sharing-sharing Iya. dalam pembangunan zona integritas itu memang membutuhkan bukan hanya sekedar ilmu dan keterampilan, tapi ketahanan batin juga, Betul. daya tahan tubuh juga, semuanya bekerja di situ dalam pembangunan untuk melayani masyarakat tentunya ya. Sedangkan Iya. kita sebagai instansi pemerintah. Semoga kita di sama-sama Rubasan memberikan sumbangsi. Jadi Rubasan tidak hanya sebelah mata, jadi Rubasan juga menjadi ranah penegak hukum dalam pengelolaan barang bukti. Jadi mungkin pemeliharaannya, penjagaan asetnya, jangan salah rekan-rekan yang ada di rumah, penjagaan aset dari mulai penerimaan sampai pengelolaan itu juga menjadi tanggung jawab di Rubasan tentunya. Jadi kita harus menjaga dari mulai barang bukti itu masuk dalam kondisi yang baik, tentunya nanti dalam proses barang eksekusi juga harus baik. Itu yang itu yang harus dipastikan sama pegawai-pegawai Rubasan. Itu yang merupakan tugas foksi pertama kita ya. Mungkin ada saran dan masukan kepada kami atau kepada rekan-rekan sobat Rusia yang ada di rumah, ya, mungkin motivasi diri ya, mungkin dari Mbak Febi dulu kali. Oke. Iya, kalau misalnya Mungkin bisa sedikit buka masker jadi kelihatan cantiknya ya. Wah, cantik sekali ternyata ya. Sobat Rusia. untuk pemberitaan saran sih, karena saya di sini sama-sama belajar kan Iya. ya. Jadi mungkin saya untuk menambahkan penyemangat saja bagi rekan-rekan yang sedang memang berjuang untuk mendapatkan pendidikan WBK, WBBM khususnya di Rubasan, itu jangan berkecil hati, tetap semangat, karena dari semangat itu kita dapat melangkah menuju tempat yang tertinggi mungkin. Karena dari semangat itu bisa memunculkan kekompakan antar pegawai satu sama lain, dan untuk meraih predikat seperti itu dibutuhkan teamwork yang kompak, yang selalu solid, mau bekerja siang malam sesuai dengan slogan kita, kerja keras kerja ikhlas. Ini luar biasa Mbak Feby. Mungkin yang lain bisa sedikit menambahkan yang motivasi diri kita yang selalu kita cek setiap hari kan ya. Bahasanya kalau ibarat HP kita perlu ngecek, nah, kita juga perlu ngecek dalam diri kita sendiri atau dari motivasi orang lain yang begitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak Tri bisa menambahkan motivasi apa sih yang diperlukan seorang perempuan, apalagi kita perempuan bekerja dan memiliki keluarga ya, pastinya ya apa tuh membedakannya kita harus sebagai tugas lah sebagai istri yang baik, atau bagi tugas sebagai ibu yang baik, dan sebagai tugas menjadi wanita karir yang baik tentunya. Yang motivasi itu yang bisa kita tambahkan mungkin Mbak Tri. Paling saya nambahinnya sedikit aja, simpel-simpel aja. Oke. Simpel-simpelnya gini, kita bekerja, balik lagi niat kita apa? Nah, yang nawaitu kita itu apa?
pada saat pasti semua manusia bakal merasakan lelah. Balik lagi mindset kita yang harus dirubah. Dari lelah itu jadi lilah. Amin. Jadi lelah itu pasti ya Mbak ya. Cuma lelahnya ini yang harus kita tepis agar lelahnya itu kita tepis jadi lilah. Luar biasa. Kalau sudah menyebut Tuhan semesta alam ini sudah levelnya udah tinggi sekali ya. Jadi akhirnya antara lelah dan mungkin capek di pekerjaan dan sebagainya, jadinya udah fokus aja. Kita di sini menjadi insan terbaik kan gitu ya Mbak ya. Jalani, nikmatin dan syukuri. Emang itu kata-kata 3 kunci Kunci ya. Bagi kita perempuan. Karena kita perempuan kunci kan? Iya benar. Di pekerjaan yang kita sebagai ibu kita bekerja. Insya Allah ibadah. Lelah jadi lilah. Wah, biasa nih kita tepuk tangan dulu nih. Mungkin Mbak Ika sebagai penutup di podcast kita siang ini nih Mbak Ika. Ada motivasi apa sih Mbak Ika dari dalam diri Mbak Ika sampai akhirnya di posisi sekarang Mbak Ika jadi kuat seperti sekarang gitu? Ya mungkin itu tadi itu seperti yang dibilang Bu Devi sama Bu Putri, niatkan untuk ibadah gitu aja. Jadi kita niat nama hidup kita itu tadi apa ya, kita niatkan semuanya untuk ibadah. Jadi dengan itu kita semangat, senyum dan kita kompak. Nah, semua itu penyemangat kita deh kalau udah ada niatnya untuk ibadah, pasti semuanya pasti semangat. Jalani dengan happy. Kevin juga selalu senyum. Gitu Mbak. Karena dengan senyum kita yang senyum, akhirnya teman kita yang di depan kita akhirnya ikut senyum gitu ya. Luar biasa sekali, tertular. Jadi ilmu bisa tertular, kebahagiaan juga harus tertular gitu ya, biar kita bisa menikmati hidup lebih baik kan gitu ya. Itu adalah motivasi diri dari Sri Kandi kita dari Rubasan Bandung tentunya. Butuh 10 jam perjalanan naik kereta api nih ke Rubasan Surabaya. Sobat Rusia, kalau mau kesini segera kesini ya, kami tunggu. Sobat Rusia yang berada di rumah dan dimanapun, untuk menutup podcast kita pada siang kali ini, kita akan tutup dengan yel-yel dari Rubasan Bandung dan Rubasan Surabaya. Rubasan Bandung, Siap berprestasi dan berinovasi. Rubasan Bandung, Pasti Kahiji. Rubasan Surabaya, Semangat!